Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan bahas suatu hal yang sedikit kompleks mengenai alur permainan yang ada di Viking Rise. Berdasarkan informasi yang udah gue kumpulkan sampai detik ini dan sudah teruji juga, maka jangan lupa tonton sampai habis biar nggak terjadi kesalahpahaman atau apapun itu. Mari kita mulai. Jadi, kali ini yang bakalan gue bahas itu adalah mengenai alur permainan yang ada di game Viking Rise. Seperti yang sudah pernah gue buat beberapa potongan video-video yang menyesuaikan dengan alur permainannya itu sendiri, gue bakalan secara istilahnya itu gue gabungkan, gue komplikasikan semua biar lebih jelas. Jadi ini keterangannya berdasarkan dari season pertama kalian main game ini, berarti season 1 sampai dengan yang terbaru, yaitu adalah jadi Season of Conquest atau SOC, atau bisa biasa kita kenal juga dengan KVK 4 ya. Jadi itu semua yang bakalan kita bahas. Yang pertama mengenai season 1. Apa sih hal urgent yang ada di season 1 yang dimana kalian nggak boleh sampai ketinggalan, karena ketika kalian tertinggal hal urgent itu, maka kalian sebagai free to play kesenjangan dengan pemain yang pay to win itu semakin jauh. Jadi ini adalah trik buat kalian yang free to play utamanya ya, biar nggak ketertinggalan atau gap atau kesenjangan kalian dengan para spender itu nggak begitu jauh gitu. Jadi gue petakan aja per setiap season gitu. Karena kalau yang basicnya seperti kayak kalian mengutamakan Hero Awakening dan sebagainya, itu udah terlalu biasa kawan. Nanti kalian di season akhir kayak sudah masuk ke SOC, kalian sudah istilahnya Hero Awakening itu nggak segalanya gitu. Ada banyak hal yang perlu kalian perhatikan dan itu kompleks sekali, dan yang jelas bukan soal Hero Awakening saja. Langsung saja. Yang pertama season 1. Di season 1 yang perlu kalian perhatikan tentunya, ini perlu perhatian lebih, yaitu adalah di worker ya. Nah, worker. Kenapa di season 1 worker itu sangat penting untuk jadikan kalian acuan atau istilahnya sebagai tolak ukur selama season 1 dari jangka waktu kalian sudah memiliki raja sampai dengan KVK 1 selesai. Itu kan lumayan waktunya tuh, agak lama. Nah, dari situ kalian harus sudah memiliki minimal banget itu udah nggak ada yang worker warna hijau atau biru ke bawah. Jadi semuanya sudah diisi oleh worker epic semua, worker epic atau worker season yang emas ini. Dan utamakan juga kalian dua posisi utama, yaitu adalah bagian riset dan bagian bangunan. Ini sudah ada yang sampai bintang 5, karena itu sangat berpengaruh banget dalam proses pembangunan kalian, sehingga bisa mengejar yang namanya Kastil 25 ketika KVK 1 itu. Seperti ya, intinya nggak jauh beda dengan tutorial yang pernah gue kasih tahu juga. Pertama kita harus mengejar yang namanya CH level 25 lebih dahulu
itu penting. Nah, alasan kenapa season 1 worker itu sangat penting untuk kalian buat menjadi emas semua, alasannya karena nanti di season 2 kalian bakalan susah untuk mendapatkan season worker ya, utamanya season worker untuk didapatkan. Ini terbukti dari nah ini. Jadi season worker ini gua waktu pengen migrasi waktu sebelumnya itu kok kurang 2, dan sampai sekarang nggak bisa nih nyampe 2 lagi biar 10 gitu. Karena memang nyatanya after KVK 1 itu kita sudah tidak bisa mendapatkan season worker secara event ya, dalam artian secara gratisnya. Jadi season worker selanjutnya yang bisa kalian dapatkan itu berdasarkan satu dari recruitment ini ya, ini season worker yang bisa kalian dapatkan bisa dari sini atau dari toko klan ya, merchant ini. Dan dari toko merchant ini harga season workernya adalah 60.000. Dan ini juga sejalan dengan yang namanya kalian harus membuat passive income dari yang namanya coin worker. Alasannya kenapa coin worker ini harus dibuat passive income, yang dimana kalian bisa sampai ke 100 sampai 150.000 koin per minggunya. Karena kebutuhannya nanti setelah kalian season 3 ya, ada perbaruan dari istilahnya yang ada di toko merchant. Jadi sebelumnya kan di sini kita sudah tahu ini adalah tempat Gregory, di sini itu kayak apa namanya, XP untuk Mon dan sebagainya gitu ya. Nah di season 3 itu coin worker lebih dominan lagi karena kita harus membeli si istilahnya shard untuk hero. Karena kalau universal shardnya itu mahal, satu keping saja itu 10.000. Lebih baik kan kita beli yang kayak gini yang bisa 2. Lalu yang di sini yang masih belum di fix trouble sama development itu adalah ini. Jadi mulai season 3 itu kita sudah bakalan sering nemu bahan bis yang dijual secara pakai coin worker. Nah, ini keuntungannya adalah ketika kalian mengumpulkan suatu bahan untuk equipment dan kalian susah menentukannya, alias kalian namanya kita berburu hasilnya random. Nah di sini bisa langsung beli sesuai yang kalian butuhkan. Nah di sini yang ternyata belum di fix itu yang mata ini Crimson Eye, itu harganya masih 2.000. Padahal untuk yang sejenis juga dari bis itu harganya 6.000. Ini perbandingannya beda 3 kali ya gitu. Makanya buat kalian yang butuh untuk seri Raven ini sangat-sangat harus kalian beli sebelum waktunya habis. Tapi kalau misalkan kalian sudah cukup ya ini di skip, ganti yang lain. Contoh gue sekarang butuhnya bukan ya ini, gue butuhnya yang seri serigala. Jadi nanti kita gini lagi gitu ya, nanti ini muncul lagi, tapi ini kan serinya untuk anjing dan kita memperbarui itu butuh 2 kali perbaruan gitu. Dan 1 kali lagi kita lihat. Nah di sini kita dapat yang kita butuhkan lagi, dan yang gua dapat dan itu sulit, contoh barang-barang sulit lah menurut gua itu ini. Jadi taring yang ular kepala 2 ini juga sulit mendapatkan dan emang gua perlu. Jadi mungkin nanti gue mulai beli ini lagi, atau priority gue itu adalah yang serigala sih. Yang paling prioritas itu gua seri serigala, karena untuk mengejar KVK 3 itu kita sudah full set equipment base. Nah oke, ini jadi kemana aja. Oke, intinya season 1 kalian harus bergegas yang namanya tadi worker yang sudah emas. Jadi minimal worker kalian emas atau epic. Kalau di sini gua punya 20 worker emas dan 32 worker epic kayak gitu. Lalu masuk ke season 2. Jadi setelah KVK 1 lanjut sampai masa KVK 2 mau selesai, apa yang kita fokuskan? Yang kita fokuskan itu adalah equipment.
Alasannya karena nanti di season 3 equipment itu bakalan diganti posisi gitu. Maksudnya ganti equipment yang baru. Jadi di awal-awal ya, kalian harus memfokuskan equipment monster ini. Ketika season 2 itu kalian harus minimal sudah sampai ke tingkat epic ya. Jadi semua equipment kalian yang berbasis dengan monster itu sudah di epic. Jadi sampai KVK 2 selesai minimal kalian sudah epic 1 full set semuanya. Karena nanti di season 3 kalian bakalan ketemu ini gitu. Yaitu adalah equipment blessed, yang dimana equipment ini lebih sakit lagi daripada equipment monster, dan tingkat untuk mengumpulkannya lebih sulit lagi. Dan tata cara untuk pengalokasiannya biar kalian bagus gimana, kalian bisa referensi ke thumbnail yang ini. Nah, di situ kalian bisa lebih jelas kalian bagaimana caranya biar fokus, sehingga kalian nanti sebelum atau selama KVK 2 kalian sudah memiliki yang namanya equipment full epic gitu ya. Kalau gua di sini sudah mulai dipisah ya. Jadi ini adalah equipment yang gua targetkan di KVK 3 itu sudah emas. Utamanya equipment yang dimana gua butuhkan untuk archer ya. Jadi kalau untuk archernya sendiri di sini gua udah punya tiga equipment yang bakalan jadi emas ya. Tapi fokus gua tetap gua butuh untuk yang seri serigala. Makanya gue bilang tadi gue butuh yang serigala untuk melengkapi ini gitu. Karena ya seri serigala ini yang paling sulit untuk didapatkan itu adalah yang ini. Dan ini gue kadang menemukannya ada di istilahnya di toko tadi. Jadi ketika di toko kalian punya nemu seri serigala yang ini, kalian beli. Karena yang seri yang ini yang bahannya paling sulit daripada bahan yang lain. Yang kayak gini cuman butuh 4 lagi, terus yang ini butuh 3. Oh, ini bukan butuh 3 ya, kalau digabungkan. Oke, sip. Ini udah butuh 2 lagi, ini masih lumayan. Jadi ini target gua ketika KVK 3 dimulai ya sama, ini udah pasti awal full emas sih gitu. Tuh, itu kalau misalkan kalian target di season 2. Jadi season 2 equipment kalian minimal epic. Itu udah harga yang harus kalian bayar gitu ya. Nanti di season 3 beda kelanjutannya. Di season 3 nanti kalian fokusnya adalah di bagian equipment blessed ini. Di equipment blessed ini kalian usahakan nanti punya satu equipment blessed yang sampai epic ya. Jadi ketika KVK 3 dimulai, satu equipment blessed sudah sampai epic. Dan nanti ke KVK 4 maka kalian sudah bisa memiliki satu equipment blessed yang sudah emas. Itu bisa asalkan kalian mau fokus, bukan malah sebaliknya ya. Dan juga kelebihan dari season 3 ini udah selesai, ini masa waktunya. Jadi ketika kalian dari season 3 dimulai sampai habis gitu, fokusnya di sini. Jadi kejar satu equipment monster full emas. Kalau yang season 2 kalian cuman full epic, tapi kalau di season 3 kalian harus sudah full emas yang epicnya, yang equipment monster. Dan yang blessednya minimal epic dan cukup satu equipment saja. Dan kita masuk ke season 4. Season 4 itu ada tambahan baru, yaitu adalah sistem awakening mount ya. Sistem awakening mount, dan otomatis kalian harus juga beradaptasi, dimana mount kalian harus sudah siap untuk di awakening ya. Dan juga persiapan dimana kalian harus mengumpulkan bahan sekiranya equipment blessed 1 bisa sampai emas ya. Itu juga bisa asalkan kalian mau fokus aja sih.
Dan di bagian awakening ini, seperti yang ada di thumbnail video ini, itu adalah persiapan gua mulai dari dari awal gua main game lah ya. Jadi semua bis gua itu sudah gua persiapkan ya. Jadi di sini sekarang sudah jelas ya, yang bakalan awakening itu ini sudah pasti awakening. Yang kedua ini juga pasti awakening. Yang ketiga ini sudah pasti awakening. Yang keempat ini OTW awakening, tapi ini masih tanda tanya karena kalau untuk awakening yang keempat, gue masih tanda tanya ya, tergantung sikon antara si Destruction Board ini atau si Skeleton Fang ini, karena dia yang istilahnya partnya sudah full legendary. Kenapa begitu? Karena ketika partnya full legendary kayak gini, ini lebih mudah untuk diawakeningkan ketimbang yang masih cuman satu part kayak gini ya. Jadi yang jelas yang ini udah pasti awakening, ini awakening juga, dan yang ini awakening. Jadi target gua seperti yang gua buat di video tersebut, gua target ketika nanti SOC itu ada 4 ekor yang sudah awakening. Minimal awakening dulu ya. Tapi nanti yang bakalan gua fokuskan sampai dia memiliki 2 skill awakening, ya jelas antara 2 ekor ini nih. Kalau nggak yang serigala ya, pokoknya 2 ini gue usahakan sampai double atau salah satunya sudah bisa memiliki 2 skill ya, kalau misalkan bisa. Tapi yang jelas kita targetnya awakening dulu, karena untuk meniadakan yang namanya gap, jadi kesenjangan antara free player dengan yang player berbayar itu bisa kita sedikit diminimalisir gitu. Dan ketika zamannya SOC atau nanti kalian masuk KVK 3, hero awakening itu nggak wah-wah banget, karena pasti sudah banyak yang orang-orang yang memiliki hero awakening, utamanya hero awakening dari season 1. Itu gunanya kenapa kita harus selalu fokus. Contoh, kalau gua itu bakalan fokus di Archer. Jadi hero yang jelas itu setiap seasonnya pasti gua awakening. Contoh season 1-nya yang awakening Arthur, season 2-nya itu Yulmi, season 3-nya nanti itu Lendra, season 4-nya atau SX-nya itu adalah si Bocil. Dan ya intinya setiap season gua usahakan itu awakening. Jadi gua punya urutannya, mereka semua adalah Archer. Udah. Jadi semua tipe Archer gue usahakan setiap seasonnya itu awakening. Makanya gue sudah mulai menabung lagi untuk mengawakeningkan Lendra, walaupun sekarang gue baru dapat sekitar 200 shot yang season 3. Dan paling enggak sebelum nanti KVK 3 dimulai, gue harus sudah dapat sekitar 500 untuk mengamankan posisi dimana nanti setelah KVK 3 Lendra gua itu udah pasti awakening gitu. Itu dia ya. Jadi ini sudah jelas ya, gap atau hal apa saja yang perlu kalian fokuskan biar kalian gak ketinggalan gitu. Ketika kalian sudah tertinggal, maka kalian sulit untuk mengejar lagi kalau misalkan sudah telat. Makanya informasi yang kalian dapatkan tolong gunakan sebaik mungkin dan buatlah planning jangka panjang. Di game seperti ini, kalau misalkan kalian nggak membuat planning, kalian bakalan sulit untuk bertahan di game ini sampai akhir. Yang ada kalau misalkan nggak ada planning, itu kalian jadi seperti mereka yang ada di Salindo. Ya, you know lah, apa saja yang ada di Salindo ini atau istilahnya saluran Indonesia. Semuanya itu macam-macam lah jadinya, isinya kayak gimana. Kalian bisa pikirkan sendiri. Jadi di sana bukannya kalian bakalan dibuat berkembang, malah kalian mungkin diarahkan ke sesuatu yang lain, pembahasan yang lain, karena tiap orang itu beda-beda. Dan ini kembali ke diri kalian sendiri, kalian mau memainkan game ini sampai akhir atau cuma pengen bersenang-senang, atau bagaimana. Cara menikmati setiap orang itu berbeda-beda. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai di titik ini.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga bantu donasi kopinya biar gue juga makin melek untuk upload juga. Dan jangan terakhir, ingat jangan sampai ketinggalan karena prosesnya sangat cepat dan kalian juga harus bersiap-siap. Salam Viking dan bye.